luar biasa pengalaman ngasih makan sama. Halo men, salam menteri, channelnya para peternak. Oke, pagi ini kita akan coba membahas mengenai pakan alternatif ya, karena ini sangat penting, yaitu maggot. Ya, maggot BASF merupakan salah satu pakan yang lagi booming ya, batir-batir semua, karena ini bisa diternak atau dibudidayakan secara gratis. Jadi batir-batir semua bisa melakukannya sendiri ya di rumah untuk bisa menunjang pakan untuk si kumis. Untuk teknisnya sendiri itu sangat-sangat mudah karena tidak memerlukan tahap yang rumit, hanya tinggal menetaskan ya, lalu memberikan pakan setiap harinya. Begitu batir-batir semua. Nanti perlu disimak apa-apa saja teknik budidayanya, seperti apa, alat-alat apa saja yang perlu disiapkan, dan juga nanti cara pengaplikasiannya kepada lele seperti apa sehingga lele bisa tumbuh maksimal. Karena jika kita memakai full maggot, hati-hati, ini akan berdampak sangat serius kepada lele kita. Oke, check it out. Ya oke, batir-batir, ini adalah siklus dari maggot BASF, mulai dari telur ke pupa sampai ke lalat lagi. Kita perlu pelajari sejenak ini agar bisa mengetahui. Nah, untuk kandangnya sendiri kita bisa membuat kandang yang praktis ya, sesuai dengan kriteria masing-masing. Nah, ini yang perlu dicatat adalah biopon, sesuai juga dengan modal kita, apakah dengan bambu, terpal, plastik, ataupun seperti ini ya teman-teman, yaitu menggunakan biopon semen ya teman-teman. Ada plus minusnya, nanti bisa diukur masing-masing kriteria. Nah, ini adalah pupanya harganya bervariasi 30 sampai 100 ribu, ataupun teman-teman bisa juga menggunakan telur ini cukup murah, bervariasi 5.000, ada 7.000 pun ada. Yang perlu dicatat adalah teknis budidayanya. Yang pertama, siapkan bak penetasan untuk menaruh telurnya. Nah, pakannya adalah pakan yang high protein sebagai starter. Nah, setelah beberapa hari, 5-7 hari, baru kita pindahkan ke tempat yang lebih luas, yaitu biopon pembesaran kita. Nah, yang perlu dicatat lagi adalah pakannya, karena maggot tujuannya adalah untuk menghasilkan pakan gratis. Jadi kita perlu memanfaatkan limbah-limbah rumah tangga, sampah pasar, ataupun sampah-sampah peternakan seperti ini ya teman-teman. Ini adalah contoh dari pengaplikasian yang kita gunakan, yaitu dengan limbah dari ayam. Nah, itu sangat mantap untuk namanya perkembangan si maggot. Untuk protein sendiri, maggot bisa sangat tinggi tergantung dengan limbah apa yang kita gunakan. Jika limbahnya seperti ini yang ada di video ini, menggunakan ayam, maka BASF akan menghasilkan protein yang sangat tinggi. Jadi bisa dibilang itu sangat mendukung untuk perkembangan lele kita. Namun juga perlu dicatat untuk pengaplikasiannya, jangan sampai kita kelewat batas 100% maggot, itu akan sangat berbahaya teman-teman. Ya, disebut berbahaya karena lele itu memang cepat besar, cuman bobotnya ternyata itu sangat kurang jika kita menggunakan full 100% maggot. Oleh karena itu, kalau bisa kita perhatikan komposisinya diimbangi dengan pakan yang lain. Contohnya kalau bisa kita menggunakan pelet, atau jika pun bisa kita lebih mengolah maggot itu menjadi pelet mandiri kita, sehingga kita bisa benar-benar menekan penggunaan pelet pabrikan yang tidak perlu membeli. Kita cukup menggunakan maggot dan diolah saja, dicampur dengan bahan-bahan lainnya untuk bisa menghasilkan pelet mandiri. Ya, sebenarnya langkahnya cukup mudah ya, seperti di video ini. Ini adalah contoh pengaplikasian maggot BASF yang digunakan untuk membuat pelet mandiri. Jadi maggot dicampur dengan bahan-bahan lainnya seperti tepung jagung ya, tapi terlebih dahulu digiling ini, jadikan pasta dulu sebelum nantinya ditambahkan dengan bahan-bahan yang lainnya.
sehingga proses pencampuran itu sangat mudah ya untuk bisa mencampur menyatu dengan bahan lainnya. Seperti contohnya adalah bahan jagung, dedak, bekatul ya. Lalu kita campur dan kita nanti giring lagi. Kita campur, kita ulen nih ya, sehingga bisa tercampur secara menyeluruh. Nah, yang terakhir nanti kita giling agar bisa menjadi pelet. Nah, jika pengaplikasiannya seperti ini, maka penggunaan maggot sangat disarankan karena dapat menunjang protein dan juga terdapat vitamin lainnya dari tepung jagung, dedak ya dan lainnya. Sehingga pelet seperti ini ya hasilnya akan sangat mantap dibandingkan dengan 100% maggot yang sangat kurang sekali bahan-bahan penunjang lainnya seperti karbohidrat ya, vitamin dan juga yang lainnya. Mungkin dari segi protein sangat tinggi, cuman dari segi kandungan lainnya itu sangat kurang, karena lele tidak hanya butuh protein ya teman-teman, tapi juga butuh zat-zat lainnya seperti karbohidrat juga. Oleh karena itu, pakan mandiri maggot sangat mantap jika kita bisa mengetahui celah-celahnya. Salah satunya adalah dengan menggunakan maggot sebagai bahan campuran pembuatan pelet mandiri. Oleh karena itu, kita terus dukung penggunaan pakan alternatif untuk bisa meningkatkan ya keuntungan budidaya lele kita ataupun ternak kita. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam Sobat Tani.